Saudaraku, pernahkah sahabat beriman merasa begitu jauh dari rahmat ilahi? Seolah-olah dosa masa lalu telah membangun tembok tebal antara kita dan Sang Pencipta. Pernahkah kita putus asa, berpikir, sudah terlalu banyak dosa yang kuperbuat. Mustahil aku bisa kembali suci dan diterima olehnya. Mungkin dulu kita tenggelam dalam riuhnya dunia, sibuk mengejar fata morgana yang fana, melalaikan panggilan sholat, melupakan kewajiban, bahkan mungkin terjerumus pada lembah kemaksiatan yang gelap dan menyesakan. Namun tiba-tiba, sebuah titik balik terjadi. Semesta seakan memaksa kita berhenti, dan di tengah keputusasaan itu, justru muncul secercah cahaya yang tak terduga. Sebuah pertolongan, sebuah kemudahan rezeki, atau bahkan kenaikan pangkat yang tidak pernah kita duga, datang dari arah yang paling misterius, membuat kita bertanya-tanya, "Ya Allah, mengapa Engkau masih peduli padaku yang hina ini?" Tahan rasa penasaran itu sejenak, karena hari ini kita akan membahas sebuah janji agung, sebuah kepastian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki cara-cara yang paling indah untuk mengangkat hambanya yang dulu lalai, asalkan ia mau menoleh dan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita mulai perjalanan hati ini dengan memuji Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita semua membawa beban masa lalu, bukan? Beban kelalaian, beban penyesalan, dan mungkin beban dosa yang terasa begitu menghimpit dada. Ada kalanya setan membisikkan keputusasaan. Ia berbisik, "Kamu sudah terlalu kotor untuk disentuh rahmat Allah." Namun ketahuilah, bisikan itu adalah tipuan besar, sebuah manipulasi psikologis yang menyesatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah bosan mendengarkan rintihan taubat kita. Bahkan ketika kita lalai berkali-kali, pintu rahmatnya senantiasa terbuka lebar. Jadi, jika saat ini saudaraku merasa sedang diangkat dari jurang kesulitan, dari kejatuhan finansial, atau dari kegelapan hati, itu adalah sinyal termanis dari Rabb-mu, bahwa Dia mencintaimu, dan Dia ingin kamu menyambut cintanya dengan sepenuh jiwa. Kelalaian di masa lalu seringkali terasa seperti belenggu besi yang membatasi pergerakan kita menuju kebaikan. Kita dihantui oleh rasa malu, apalagi jika dosa tersebut diketahui orang lain. Pikiran kita dipenuhi skenario terburuk. Bagaimana jika semua amal baikku tertolak karena dosaku yang terdahulu? Ini adalah ujian keimanan yang amat berat, saudaraku. Tetapi, ingatlah bahwa Allah tidak melihat masa lalumu yang gelap, melainkan melihat kesungguhan hatimu saat ini, saat kamu berbalik arah. Ketika hati yang keras mulai melembut karena sentuhan hidayah, ketika air mata taubat membasahi sajadah, saat itulah Allah mulai mencabut akar-akar kesengsaraan yang dulu kamu tanam sendiri. Ia menggantinya dengan ketenangan, kemudahan, dan rezeki yang mengalir deras dari sumber yang tak terduga. Seolah-olah Dia berfirman, "Aku telah memaafkanmu, kini aku akan mengangkatmu." Mari kita renungkan nama-nama Allah yang indah, khususnya Al-Ghafur, Maha Pengampun, dan At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Apakah mungkin Allah menciptakan nama-nama ini hanya untuk pajangan? Tentu saja tidak. Nama-nama ini adalah jaminan, sebuah kontrak ilahi bahwa selama nafas masih dikandung badan, kesempatan untuk kembali dan diangkat derajatnya selalu ada. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang dulunya penuh dengan noda, tiba-tiba hidupnya berubah drastis menjadi penuh berkah, menjadi pribadi yang lebih teduh, rezekinya lancar, dan urusannya dimudahkan. Jangan pernah berprasangka buruk. Justru, itulah bukti nyata bagaimana Allah bekerja. Dia membersihkan hati hambanya yang tulus bertaubat, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi sebagai balasan atas penyesalan yang mendalam. Langkah pertama menuju pengangkatan derajat ini tentu saja adalah taubat nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ini bukan sekadar ucapan astagfirullah di mulut sahabat beriman. Taubat sejati adalah penyesalan yang membakar habis dosa di masa lalu, diikuti dengan tekad baja untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan yang paling penting, mengembalikan hak-hak orang lain jika ada yang terzolimi. Ketika tiga pilar ini kokoh berdiri, istighfar kita akan naik ke langit, bukan sebagai rutinitas biasa, melainkan sebagai permohonan tulus yang langsung menyentuh arash. Inilah kunci SEO spiritual kita. Perbaiki internal diri, maka eksternal, rezeki, kemudahan akan mengikuti secara otomatis.
Ketika kita sudah bertekad kuat untuk meninggalkan kelalaian, Allah akan mempermudah jalan kita dengan memberikan lingkungan yang mendukung. Dulunya mungkin kita dikelilingi teman-teman yang mengajak pada maksiat. Namun kini, tanpa diminta, Allah menjauhkan kita dari mereka dan mendekatkan kita pada majelis-majelis ilmu, pada komunitas yang solih dan solihah. Perubahan lingkungan ini adalah salah satu tanda paling jelas bahwa Allah sedang mengangkat derajat kita. Ia tidak hanya membersihkan dosa kita, tetapi juga membersihkan ekosistem hidup kita, agar kita tetap istiqomah, menjaga api hidayah yang baru menyala, agar tidak padam tertiup angin godaan dunia. Lalu bagaimana kelalaian yang berhubungan dengan rezeki dan kemapanan finansial diangkat oleh Allah? Saudaraku, rezeki itu erat kaitannya dengan ketakwaan, seperti yang dijanjikan dalam Al-Quran. Dulu mungkin kita lalai dalam bersedekah, lalai dalam menunaikan zakat, atau lalai mencari rezeki dari sumber yang halal. Ketika kita bertaubat dan memperbaiki niat serta cara kita mencari nafkah, Allah membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak pernah kita sangka. Bukan hanya rezeki materi yang bertambah, tetapi yang paling berharga adalah rezeki keberkahan, di mana sedikit harta terasa cukup, hati menjadi lapang, dan kebutuhan tercuruk secara ajaib. Ingatlah janji Allah dalam surat Al-Insyirah. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat ini terasa sangat menghibur bagi mereka yang pernah jatuh dalam kelalaian. Kesulitan masa lalu, penyesalan yang mendalam, dan rasa terpuruk yang berkepanjangan itu kini digantikan oleh kemudahan dan ketenangan. Ini bukan sekedar kebetulan, sahabat beriman. Ini adalah mekanisme kasih sayang ilahi. Allah membiarkan kita merasakan pedihnya kelalaian, agar saat diangkat, kita benar-benar menghargai nikmat hidayah dan tidak kembali pada lubang yang sama. Perasaan diangkat oleh Allah bukan hanya ditandai dengan perubahan dompet atau rumah yang lebih besar. Tanda pengangkatan yang paling hakiki adalah hadirnya ketenangan batin, sakinah. Dulu, mungkin hati kita gelisah, mudah marah, sulit tidur, dan selalu merasa kurang. Setelah taubat sejati, meskipun tantangan hidup masih ada, hati kita menjadi tenang seperti samudra yang dalam. Kita tahu bahwa segala urusan berada dalam genggaman Allah, dan kita merasa damai dalam ketaatan. Ketenangan ini, saudaraku, adalah rezeki tak ternilai, yang jauh lebih mahal dari seluruh harta dunia, dan ini adalah indikator utama bahwa Allah telah memeluk kita kembali. Bayangkanlah jiwa kita seperti bejana yang retak dan kotor di masa lalu. Kelalaian dan dosa membuat bejana itu tidak layak menampung air suci. Namun, melalui taubat nasuha, Allah tidak hanya menambal retakan itu, tetapi juga membersihkannya hingga berkilau, bahkan menggantinya dengan bejana baru yang kokoh. Ini adalah metafora untuk jiwa yang telah diperbarui. Kita tidak lagi membawa luka dan kotoran masa lalu. Kita membawa identitas baru sebagai hamba yang dicintai, yang siap menerima limpahan rahmat dan tugas-tugas mulia berikutnya dari Sang Khalik. Namun, pengangkatan derajat ini membawa konsekuensi, ujian baru. Allah mengangkat kita bukan untuk bersantai, melainkan untuk menguji sejauh mana istiqomah kita dalam kondisi yang lebih baik. Ketika rezeki melimpah, apakah kita semakin dermawan, ataukah kita menjadi sombong dan pelit? Ketika jabatan naik, apakah kita semakin rendah hati, ataukah kita menjadi zolim dan lupa diri? Inilah ujian fase berikutnya. Kelalaian dulu diuji dalam kekurangan, kelalaian sekarang diuji dalam kelimpahan. Kunci agar tidak jatuh kembali adalah selalu mengingat dari mana kita berasal, yaitu dari jurang kehinaan. Oleh karena itu, saudaraku, jadikanlah zikir sebagai jangkar hidup. Zikir, baik lisan maupun hati, adalah benteng terkuat melawan bisikan syaitan yang selalu ingin menjatuhkan kita kembali ke dalam lubang kelalaian. Ketika kita diangkat, musuh kita, iblis, semakin giat bekerja. Ia akan mencoba merusak ibadah kita, memunculkan rasa ujub, bangga diri, atau bahkan menanamkan rasa aman yang palsu. Zikir yang kontinu seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, akan menjaga hati kita tetap rendah hati dan senantiasa terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Salah satu tanda paling nyata bahwa Allah mengangkat derajat seorang hamba adalah perbaikan kualitas sholatnya. Sholat yang dulunya terasa berat, cepat, dan hanya gugur kewajiban, kini berubah menjadi kebutuhan spiritual yang mendalam.
Salat menjadi mi'raj, perjalanan kita kepada Allah. Ketika kita berdiri di hadapannya, khusyuk itu datang dengan sendirinya, bukan dipaksa. Salat yang sempurna adalah kendaraan tercepat yang membawa kita dari lembah kelalaian menuju puncak ketakwaan, karena ia mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Perubahan diri kita yang luar biasa setelah diangkat oleh Allah ini tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga memberikan energi positif yang menyebar luas. Keluarga kita menjadi lebih teduh, anak-anak kita mendapatkan panutan yang lebih baik, dan bahkan tetangga atau rekan kerja ikut merasakan ketenangan dari aura positif yang kita pancarkan. Ini adalah bagian dari rezeki keberkahan yang Allah titipkan kepada kita. Kita menjadi agen perubahan, menjadi saksi hidup bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat, dan bahwa kemurahan Allah jauh melampaui dosa-dosa kita. Di tengah perjalanan istiqomah ini, mungkin akan ada ujian yang terasa berat. Kadang kita merasa kembali terpuruk atau rezeki kembali seret. Pada saat itulah kita harus mempraktikkan husnuzon, prasangka baik kepada Allah. Jangan pernah berpikir bahwa Allah kembali murka. Barangkali ini adalah proses pemurnian, proses menaikkan level keimanan kita. Tetaplah berbaik sangka bahwa Allah sedang menyiapkan yang terbaik, yang lebih besar, asalkan kita lulus dari ujian kesabaran ini. Husnuzon adalah bahan bakar yang mencegah kita kembali ke jurang keputusasaan yang pernah kita tinggalkan. Untuk menjaga pengangkatan ini tetap abadi, kita memerlukan dua sayap, sabar dan syukur. Sabar dalam menghadapi segala bentuk cobaan dan godaan yang muncul setelah kita diangkat. Dan syukur atas setiap nikmat sekecil apapun, terutama nikmat hidayah yang tak ternilai harganya. Syukur bukan hanya diucapkan, tetapi diwujudkan dengan menggunakan segala karunia yang diberikan Allah, harta, waktu, kesehatan, di jalan yang diridhoinya. Sabar dan syukur adalah kunci keberlanjutan bagi mereka yang telah merasakan manisnya pengangkatan derajat ilahi. Maka, definisikan ulang apa arti diangkat dalam hidupmu, saudaraku. Pengangkatan sejati bukanlah memiliki segalanya di dunia ini, melainkan memiliki hati yang terikat erat kepada Allah. Pengangkatan sejati adalah saat kita merasa lebih dekat kepadanya, lebih takut kepada azabnya, dan lebih berharap kepada rahmatnya. Kekayaan dan jabatan hanyalah bonus, sebuah fasilitas, sedangkan tujuan utamanya adalah takwa. Jika kita meraih takwa, maka segala urusan dunia akan tunduk dan melayani kita tanpa kita perlu mengejarnya dengan mati-matian. Jangan biarkan kisah kelam masa lalumu menjadi alasan untuk stagnasi dan putus asa. Sejarah mencatat banyak orang besar dalam Islam yang dulunya pernah jauh dari jalan kebenaran, tetapi ketika mereka kembali, mereka diangkat menjadi bintang-bintang penunjuk jalan. Ingatlah, Allah tidak pernah lelah mengampuni hambanya. Justru dia lebih bahagia dengan taubat kita daripada seorang musafir yang menemukan kembali ontanya yang hilang di tengah padang pasir yang tandus. Semangatlah, karena cahaya hidayah sudah menerangi jalan kita. Kelalaian kita dulu adalah pelajaran berharga, saudaraku, bukan vonis mati. Ia adalah batu pijakan, bukan batu sandungan. Selama kita menjaga sholat, menjaga lisan, dan menjaga hati dari kesombongan, maka janji Allah untuk memelihara dan terus mengangkat derajat kita akan berlaku. Jadi, hari ini, saat ini juga, angkatlah tanganmu, berdoalah dengan keyakinan penuh bahwa Allah telah menghapus lembaran masa lalu dan Dia sedang menuliskan takdir yang baru, takdir yang lebih indah, penuh berkah, dan penuh pengampunan. Jangan ragu, jalan menuju kemuliaan sudah terhampar di hadapanmu. Saudaraku, mari kita tutup pertemuan penuh makna ini dengan memohon keberkahan. Jangan simpan keindahan ilmu ini sendirian. Jika tausiah ini menyentuh hatimu, silahkan bagikan kepada sahabat beriman lainnya yang mungkin sedang berjuang dengan beban masa lalunya. Tinggalkan komentar di bawah ini, ceritakan sedikit tentang bagaimana Allah mengangkatmu agar menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan yang paling penting, mari kita saling mendoakan. Ya Allah, angkatlah derajat kami di dunia dan di akhirat. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang istiqomah setelah bertaubat.
Semoga kita semua dikumpulkan dalam Jannah Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.